Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku, Silvilia. Ya teman-teman, hari ini kita akan bahas soal SKB kebidanan tentang kehamilan. Jadi tonton terus video ini sampai habis. Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan share ke seluruh sosial media kalian ya. Soal yang pertama, seorang perempuan umur 28 tahun G3P1A1 hamil 32 minggu datang ke Polindes dengan keluhan bengkak pada kaki sejak 1 minggu yang lalu. Hasil anamnesis, keluhan berkurang setelah diistirahatkan. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/80, nadi 80, pernafasan 20, suhu 36,6, TFU 30, DJJ 144 kali per menit. Kapankah rencana kunjungan ulang pada kasus tersebut? Ya teman-teman, pada kasus yang pertama ini termasuk kehamilan normal, karena yang perlu digarisbawahi adalah usia 32 minggu dan TFU 30 cm itu termasuk normal dan tidak ada kelainan lain. Sehingga sesuai dengan pola kunjungan ulang ibu hamil normal, bahwa jika memasuki kehamilan TM3 maka minimal dilakukan 2 kali, yaitu sebelum usia 36 minggu standarnya adalah setiap 2 minggu sekali, dan setelah 36 minggu standarnya 1 minggu sekali. Jadi jawaban di sini adalah B, 2 minggu. Lanjut ya teman-teman. Seorang perempuan umur 27 tahun G3P1A1 hamil 20 minggu datang ke BPM untuk memeriksakan kehamilan. Hasil anamnesis, merasa pusing sejak 1 minggu yang lalu. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/80, nadinya 80, pernafasan 24, suhu 36,6, HB 11,2. Berapakah dosis tablet FE yang dianjurkan sesuai kasus tersebut? Jadi teman-teman, di soal nomor 2 ini termasuk kehamilan normal. Kenapa? Karena tanda-tanda vital pada pasien itu masih masuk batas normal dan HB-nya masih lebih dari 11 gram persen, sehingga tidak masuk kategori anemia. Jadi untuk asuhan yang tepat adalah pemberian FE 1 kali 60 mg. Jawabannya A, 1 kali 60 mg. Lanjut soal yang ketiga. Seorang perempuan umur 25 tahun G1P0A0 hamil 8 minggu datang ke puskesmas untuk memeriksakan kehamilannya. Hasil anamnesis, 1 bulan yang lalu pernah mengeluarkan perdarahan bercak sekali saat awal hamil. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/80, nadi 88, suhu 37, pernafasan 20, TFU belum teraba, HCG urin positif. Informasi apakah yang paling tepat sesuai kasus tersebut? Ya teman-teman, jadi ini masih masuk gejala awal kehamilan yang normal. Jadi informasi yang tepat untuk ibu adalah C, Menkes fisiologi kehamilan. Kenapa? Karena ibu perlu mengetahui fisiologi kehamilan. Fisiologi kehamilan adalah seluruh proses fungsi tubuh dan pemeliharaan janin dalam kandungan yang disebabkan pembuahan sel telur oleh sperma. Saat hamil akan terjadi perubahan fisik dan hormon yang sangat berubah drastis. Kita lanjut ya teman-teman, soal yang keempat.
Seorang perempuan umur 25 tahun datang ke BPM dengan keluhan mual muntah, khususnya di pagi hari. Hasil anamnesis, haid terakhir 3 bulan yang lalu. Hasil pemeriksaan KU baik, tekanan darah 110/70, nadi 80, pernafasan 24, suhu 37, TFU 2 jari di atas simfisis. Masalah apakah yang paling mungkin dari kasus tersebut? Berdasarkan kasus di atas, maka mual muntah khususnya pada pagi hari yang terjadi pada kehamilan muda adalah hal yang fisiologis yang sering disebut emesis gravidarum atau morning sickness. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D, morning sickness. Sedangkan kalau A, nausea adalah mual, kalau B, vomiting untuk muntah, terus C, hiperemesis untuk kasus emesis yang sudah patologis, dan saliva gravidarum adalah kondisi pengeluaran air liur berlebih daripada biasanya. Soal kelima, seorang perempuan umur 28 tahun G1P0A0 hamil 32 minggu datang ke BPM dengan keluhan sering BAK di malam hari sejak 2 hari yang lalu. Hasil anamnesis dalam semalam BAK 3-4 kali. Gerakan janin dirasakan aktif. Hasil pemeriksaan KU baik, tekanan darah 120/70, nadi 80, pernafasan 24, suhu 37, TFU 30 cm, teraba puki, kepala sudah masuk PAP 4/5. Rencana asuhan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Jadi teman-teman, pada kasus nomor 5 ini, seorang ibu hamil primipara hamil 8 bulan mengeluh sering BAK pada malam hari. Adalah hal yang normal. Jadi nomor 5 jawabannya C, perubahan fisiologis trimester ketiga. Kenapa yang C? Karena ibu hamil perlu mengetahui apa yang menjadi keluhan utamanya sehingga fokus KIE yang diberikan oleh bidan tentang penyebab sering BAK-nya. Dan untuk pembahasan option yang lain merupakan bagian dari KIE tersebut, khususnya bagi pengenanganannya. Kita lanjut di soal yang ke-6 teman-teman. Seorang perempuan umur 35 tahun G1P0A0 hamil 34 minggu datang ke BPM dengan keluhan pusing sejak 1 minggu yang lalu. Hasil anamnesis, keluhan tidak disertai pandangan kabur atau nyeri ulu hati. Tidak ada riwayat tekanan darah tinggi. Hasil pemeriksaan tekanan darah 140/100, pernafasan 20, nadi 84, TFU 32 cm, DJJ 148, protein urin positif. Diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? Di soal nomor 6 ini yang perlu digarisbawahi adalah tekanan darah sistol 140 dan diastol lebih dari 90 serta protein urin yang positif. Jadi jawabannya adalah B, preeklamsi ringan. Kenapa saya memilih B? Karena dalam kasus di atas tidak ada riwayat hipertensi sebelumnya, maka pilihan jawabannya bukan hipertensi kronis. Dan kenapa bukan hipertensi dalam kehamilan? Karena protein urin dan usia kehamilan di atas 20 minggu. Bukan preeklamsi berat karena tekanan darah kurang dari 160/110. Dan bukan eklamsi karena ibu tidak mengalami kejang. Lanjut yang ke-7. Seorang perempuan umur 30 tahun datang ke BPM dengan keluhan amenorea 3 bulan. Hasil anamnesis, sering merasa mual dan muntah sejak 1 bulan yang lalu. Hasil pemeriksaan tekanan darah 140/100, pernafasan 20, nadi 84, TFU 1 jari di bawah pusat, tidak teraba balot temen, terdapat bercak kecoklatan dan jaringan seperti gelembung.
Diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? Pada kasus nomor 7 ini, TFU tidak sesuai dengan usia kehamilan karena hasil penghitungan dari HPHT, jika amenorre 3 bulan, maka TFU idealnya 3 jari di atas simfisis. Namun kasus ini TFU 1 jari di bawah pusat seperti usia kehamilan 5 bulan. Kemudian pada kasus ini diperkuat lagi dengan tidak ada balok temen dan adanya pengeluaran per vagina bercak coklat yang menunjukkan mulai adanya perdarahan. Jadi tanda dan gejala ini mengarah ke molahidatidosa. Jadi menurut saya jawabannya adalah D. Bukan kehamilan ektopik karena TFU lebih tinggi dari UK dan tidak adanya balok temen. Bukan juga kasus abortus, baik missed abortion maupun abortus incipient, karena TFU akan lebih rendah dan terdapat balok temen. Lanjut teman-teman, soal nomor 8. Seorang perempuan umur 28 tahun G1P0A0 hamil 12 minggu datang ke rumah sakit dengan keluhan nyeri perut bagian bawah. Hasil anamnesis keluar darah sedang bercampur sedikit gumpalan dari kemaluan sejak 2 jam yang lalu. Hasil pemeriksaan KU baik, tekanan darah 120/80, nadi 84, ada kontraksi uterus, nyeri tekan abdomen bagian bawah. Hasil inspekulo tampak serviks membuka dan terlihat jaringan pada serviks. Diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? Jadi teman-teman, dari kasus ini yang perlu digarisbawahi adalah hamil 12 minggu, adanya nyeri perut, terus keluar darah sedang bercampur sedikit gumpalan, adanya kontraksi uterus, terus hasil inspekulo tampak serviks membuka dan terlihat jaringan pada serviks. Nah, jadi dari tanda-tanda di atas mengarah ke abortus. Nah, bisa disimpulkan jawabannya adalah D, abortus incomplete. Kenapa? Karena sedang berlangsung di mana buah kehamilan masih dalam proses ekspulsi atau pengeluaran. Soal yang ke-9, seorang perempuan umur 35 tahun G4P3A0 hamil 24 minggu datang ke rumah sakit mengeluh keluar darah merah segar dari kemaluan sejak 1 jam yang lalu. Hasil pemeriksaan tekanan darah 140/100, pernafasan 20, nadi 84, tidak ada kontraksi uterus dan tidak ada nyeri tekan abdomen bagian bawah. TFU setinggi pusat, DJJ 156. Diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? Pilihan jawabannya ada A. Plasenta previa, B. Sulusio placenta, C. Abortus iminen, D. Molahidatidosa, E. Kehamilan ektopik. Jadi jawabannya adalah A. Plasenta previa. Karena berdasarkan data fokus yang ada, kehamilan trimester kedua, maka adanya pengeluaran darah merah segar atau bukan kehitaman dari kemaluan tanpa kontraksi dan tidak nyeri merupakan data fokus yang mengarah pada plasenta previa. Opsi jawaban sulusio placenta bukan merupakan jawabannya karena tidak ada faktor predisposing, misalnya hipertensi, dan tidak ada pengeluaran darah berwarna kehitaman maupun adanya kontraksi uterus yang disertai rasa nyeri. Sedangkan pada opsi jawaban C, D, dan E merupakan jenis perdarahan pada kehamilan muda atau di bawah 20 minggu, sedangkan datanya adalah perdarahan setelah 20 minggu. Untuk soal nomor 10, seorang perempuan umur 30 tahun G2P1A0 hamil 32 minggu datang ke BPM dengan keluhan merasa sesak sejak 1 minggu yang lalu. Hasil anamnesis merasa penuh di perut bagian atas. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/80, pernafasan 20, nadi 84, TFU
30 cm. Bagian fundus teraba bulat, keras melenting. Pada bagian bawah teraba bulat, lunak kurang melenting. DJJ 140 kali per menit terdengar jelas di atas pusat. Rencana asuhan apakah yang paling tepat dianjurkan pada kasus tersebut? Nah, teman-teman, pada kasus nomor 10 ini mengarahkan kehamilan sungsang, sehingga asuhan yang tepat pada kasus tersebut adalah menganjurkan ibu untuk melakukan gerakan nicis. Karena dengan gerakan nicis, maka hukum akomodasi dan gravitasi akan terfasilitasi dengan baik, sehingga bokong yang besar akan menempati rongga yang luas dan kepala yang berat akan berada di bawah mendekati gravitasi bumi. Sedangkan untuk jawaban yang lain kurang dapat memfasilitasi dua hukum tersebut. Jadi menurut saya jawabannya adalah C, gerakan nicis. Nah teman-teman, itu tadi soal dan pembahasan SKB Kebidanan tentang kehamilan. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan share ke seluruh sosial media kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.